Kedua orang tua membesarkan mereka dengan kasih sayang dan rela berkorban apapun demi anaknya, tapi dibalas dengan kedurhakaan. Sungguh perbuatan yang tidak patut. Hadirin berbahagia, mari kita melihat contoh anak durhaka kepada orang tua, agar kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam dosa besar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keluarga Ummah Sativiti dimanapun anda berada yang mendengar suara kami, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan kita hari ini kita akan melihat sebuah materi dengan judul durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka kepada orang tua disebut dengan istilah uququl walidain, lawan daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan hukum durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang jika diperlakukannya tidak bertaubat, maka akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kesempitan hidup dan juga siksa di akhirat. Sangat pantas jika seorang anak yang durhaka kepada bapa dan ibunya mendapatkan ancaman begitu keras dari Allah, karena ini adalah perbuatan yang luar batas. Hadirin rahimakumullah dimanapun kita berada, bagaimana tidak, kedua orang tua membesarkan mereka dengan kasih sayang dan rela berkorban apapun demi anaknya, tapi dibalas dengan kedurhakaan. Sungguh perbuatan yang tidak patut. Hadirin berbahagia, mari kita melihat contoh anak durhaka kepada orang tua, agar kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam dosa besar tersebut. Yang pertama adalah lebih mendahulukan anak dan istri daripada kedua orang tua. Ini terjadi tatkala seorang anak sudah berumah tangga. Karena kecintaan kepada istri dan anaknya, suami rela menomorduakan orang tua, entah dalam hal perhatian, memenuhi kebutuhan dan lainnya. Padahal seorang anak laki-laki mempunyai tanggung jawab menafkahi orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya susah. Betapa banyak kita lihat seorang anak hidup bergelimang kemewahan, sedangkan ibu dan ayahnya bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua adalah bermuka masam di hadapan kedua orang tua, bahkan cemberut, mimik muka yang tidak menyenangkan adalah hal yang terlarang untuk dilakukan ketika kita berhadapan dengan ibu atau bapa kita, karena perbuatan tersebut akan membuat hati mereka tersinggung dan tersakiti. Terkadang kita mudah untuk berwajah ceria dan berseri-seri di hadapan teman atau istri kita, tapi ketika berjumpa dengan ibu bapa kita malah bermuka masam. Ini adalah perbuatan durhaka kepada ibu atau bapa kita yang seharusnya tidak kita lakukan. Ingat bahwa orang tua kita sangat berjasa kepada kita dalam membesarkan dan mendidik kita, dan semua itu dilakukan dengan penuh kasih sayang. Apakah pantas seorang anak bermuka masam dan menampakkan wajah yang cemberut ketika berada di hadapannya? Padahal ada keterangan dalam hadis yang mahfuz yang maknanya, janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan sedikit pun, meskipun engkau hanya menemui saudaramu dan wajah yang berseri. Yang ketiga adalah meninggikan suara. Berkata keras dan lantang kepada orang tua adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang anak, karena itu akan menyakiti hatinya. Bahkan ketika kita melakukannya di hadapan kawan kita akan dicap sebagai orang yang tidak sopan dan tidak beradab.
Sikap ini jelas bertentangan dengan perintah Allah yang wajib kita untuk bersikap sopan, santun dan berkata lemah lembut kepada orang tua kita. Dalam surah Al-Isra ayat 24 yang maknanya dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu kepadanya dengan penuh kasih sayang. Maka perkataan yang baik disebut dengan qaulan karima dalam ayat ini adalah perkataan yang lembut, baik, indah, sopan, penuh hormat dan ta'zim kepadanya. Yang keempat adalah menatap orang tua dengan tatapan sinis dan tajam. Nah, tatapan sinis dan tajam adalah ungkapan hati ketika kita marah dan kecewa kepada seorang. Bagaimana kalau tatapan itu lakukan kepada orang tua? Nah, menatap orang tua dengan tatapan sinis dan tajam. Tatapan sinis dan tajam adalah ungkapan hati ketika kita marah dan kecewa kepada seorang. Bagaimana kalau tatapan itu kita lakukan kepada orang tua? Tentu saja ayah dan ibu kita akan merasakan sakit hati, dan sakit tersebut akan membuatnya sangat menderita. Kenapa? Karena mereka mengharap anaknya bangga dan hormat kepadanya. Perkataan atau yaitu ungkapan kekecewaan atau keengganan kepada orang tua, merupakan ungkapan yang terlarang karena itu akan membuat hati mereka sakit. Bagaimana dengan tatapan sinis? Tentu akan lebih sakit lagi. Ini juga masuk dalam larangan. Janganlah engkau membentak keduanya. Wala tanharhuma. Janganlah muncul perlakuan buruk darimu kepada keduanya, dan jangan ancungkan tanganmu kepadanya. Yang kelima adalah menunda-nunda memenuhi permintaan dan keperluan mereka. Ketika orang tua kita membutuhkan pertolongan dan kita sebenarnya mampu untuk memberikan bantuan kepadanya, tapi malah ditunda-tunda, itu adalah perbuatan yang sangat tidak elok. Tindakan tersebut adalah tindakan durhaka kepada orang tua yang sangat tidak layak dilakukan anak. Jika orang tua meminta bantuan, alangkah baik segera membantu sekuat tenaga agar kita bisa menjadi anak yang berbakti. Yang keenam adalah menolak atau tidak menjawab panggilan mereka. Ketika orang tua memanggil kita acuh dan tidak acuh kepada panggilan tersebut, maka ketahuilah itu merupakan dosa yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak yang berbakti. Maka segeralah jawab panggilan tersebut dan dengan segera menghampirinya agar mereka tidak kecewa dan merasa tidak dihargai. Hadirin rahimakumullah yang mulia dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semua contoh yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan perkataan ini dan tidak termasuk dalam golongan yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi sabihak walhamdulillah.